ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa inni usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu sekalian di malam hari ini dalam suasana yang hujan rintik-rintik kita dipertemukan Allah di majlis yang luar biasa ini. Kita istiqomah untuk melazimi sholat berjamaah di masjid dan juga majlis ini. Jam tangan itu ada yang water resist, dia kena air tidak mati, kuat. Ada jam tangan yang anti air, kalau kena air mati. Ini kira-kira harganya mahal mana? Enggak mati, ya jelas. Yang water resist yang harganya lebih mahal. Nah, seperti itu juga kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hujan tetap berangkat ke masjid, yang hujan tetap majelis ilmu, insya Allah di mata Allah nilainya lebih tinggi. Bukan berarti yang lain tidak ada nilainya ya. Tetap semuanya ada nilainya, keutamaannya, kemuliaannya masing-masing. Tapi yang tetap istiqomah itulah yang mendapatkan nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita aturkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita, guru kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berkata, innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai seorang guru. Maka sebaik-baik kita adalah yang belajar dan mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang ketiga, saya mengingatkan diri sendiri dan juga semua yang hadir untuk meningkatkan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu fondasinya ilmu, ilmu mesti dicari dari guru, dan untuk mendapatkan ilmu yang banyak kita mesti siapkan hati yang bersih. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Manhajus Sawi mengilustrasikan orang yang mau belajar itu hatinya bersih atau kotor seperti seorang yang membawa gelas ke penjual madu. Ini gelasnya kotor, habis masuk selokan, warnanya hitam. Ini orang bilang sama penjual madu, "Pak, tolong saya beli madu segelas, tolong isi gelas ini." Penjual madunya pasti marah. "Bawa pergi gelasnya ini, cuci dulu, kalau udah bersih baru bawa kemari lagi." Kalaupun yang pembeli ngotot, enggak, pokoknya saya beli, saya bayar, saya tidak mau tahu, pokoknya gelas ini diisi. Akhirnya dengan terpaksa penjual madu ini mengisi gelasnya dengan madu. Pertanyaannya, ini madunya bisa diminum apa enggak? Seperti itulah hati. Hati kalau bersih, datang ke majelis ilmu, insya Allah pulangnya bawa ilmu yang banyak. Tapi hati yang kotor tidak akan dimasuki ilmu. Kalaupun masuk ilmu, itu pasti bukan ilmu yang bermanfaat, itu pasti ilmu yang berbahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah malam ini tidak banyak materi yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan 2 poin saja. Selanjutnya kita kedatangan tamu guru kita semua, guru saya yang menyebabkan Al-Fakir sampai di titik ini, yaitu ini guru saya Ustadz Ibnu Abdil Bari, Ustadz Ikhwan. Ini guru saya. Dulu zaman saya kuliah, beliau guru saya, banyak saya ngambil ilmu dari beliau. Insya Allah nanti kita akan dengarkan banyak maklumat-maklumat dari beliau. Yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah perkataan Imam Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan, ditulis oleh Habib Zain dalam kitabnya Manhajus Sawi, "Lau safara rajulun minasyami ila aqsal yaman fi kalimatin tadulluhu 'alal huda aw tarudduhu 'anir rada
maka nasafaruhu dha'i'an, seandainya ada seorang yang berjalan dari Yaman, ujung Yaman sampai Syam hanya sekedar untuk mendengarkan satu kalimat yang bermanfaat untuk dia, yang mendekatkan dia pada hidayah, menjauhkan dia dari madharat, maka sesungguhnya safarnya tidak sia-sia sama sekali. Kita kemarin sudah pernah mendengarkan perjalanan Sayyidina Jabir bin Abdullah dari Madinah ke kota Syam hanya untuk mendengarkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Unais. Kita sudah mendengarkan perjalanannya Imam Masruq, ya, hanya sekedar untuk mendengarkan tafsir satu ayat. Beliau dari berjalan dari Madinah ke Irak, sampai di Irak ternyata orang yang dicari sedang perjalanan ke Syam, disusul dari Irak ke Syam hanya untuk mendengarkan tafsir satu ayat. Bahkan Imam Ikrimah, murid daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang ulama mufassir yang luar biasa, beliau mencari tafsiran ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, dikatakan talabtu isma hadzal rajul alladhi kharaja min baitihi muhajiran ilallah 14 sanatan hatta wajadtuha. 14 tahun beliau mencari keterangan siapa nama orang di balik ayat ini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih, siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah demi Allah dan Rasulnya. Ayat ini bercerita tentang seseorang. Sababun nuzulnya, penyebab turunnya adalah kisah seseorang. Nah, siapa orang di balik ayat ini dicari sama Imam Ikrimah selama 14 tahun sampai ketemu. Namanya adalah sahabat Damrah bin Habib. Masya Allah, ini semangatnya para ulama dulu sedemikian rupa untuk mencari ilmu. Kita Masya Allah safarnya cuma pendek, 5 menit dari rumah ke sini, dan subhanallah hari ini gurunya yang datang ke sini jauh-jauh dari Solo. Masya Allah, ini rezeki banget ini. Memang tragedi-tragedi yang Allah datangkan dalam kehidupan kita ini rupanya banyak hikmahnya. Alhamdulillah, karena sebuah tragedi Ustaz Ikhwan bisa terjebak sholat di sini bersama kita. Mau tidak mau beliau akan menyampaikan berbagi ilmunya kepada kita. Kemudian yang kedua yang saya dapat amanah dari Pak Bowo untuk kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa untuk istri beliau atas nama Ibu Setyo Indah Mustikasari binti Ahmad Syatoli, sekarang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menderita sakit. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama Al-Fatihah, kita niatkan untuk beliau, semoga Allah sembuhkan. Betapa banyak orang yang mendapatkan kesembuhan dari doa. Dulu kami juga pernah mengalami nenek kami sakit, cucu-cucunya infak, lalu sama-sama berdoa, subhanallah, tanpa operasi sama sekali sakitnya sembuh. Nah, ini kita sama-sama berdoa untuk kesehatan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati syifa li ukhtina Setyo Indah Mustikasari binti Ahmad Syatoli, annallaha yashfiha shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina wal muslimin. Allahumma shfi kulla amradil muslimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'ullah shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana yassir lana umurana washrah sudurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Nas'aluka bijahi sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup dari saya sekian supaya tidak terlalu panjang, sehingga nanti sisa waktunya sampai Isya insyaallah kita akan mendapatkan ilmu dari guru kita semuanya, Ustadz Ibnu Abdil Bari. Barakallahu fikum. Kepada beliau terhormat waktu dan tempatnya kami persilakan. Tafadhol Ustaz.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bersilaturahmi kepada guru saya, Ustaz Ja'far Al-Jufri, hafizahullah. Dan alhamdulillah bisa silaturahmi kepada bapak-bapak ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah dan hati kita untuk bermajelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dunia akhirat kepada kita semua. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia faham terhadap urusan agamanya. Faham tentang bagaimana tata cara ibadah yang benar, faham tentang bagaimana berakidah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, paham tentang bagaimana bermuamalah dengan muamalah yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiin, dan siapapun yang mengikuti sunnah beliau hingga kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Perlu perkenalan dulu nama Bapak. Nama saya Ibnu Abdul Bari. Ini nama apa ini? Nama pena. Nama pena yang biasa saya gunakan di buku-buku saya. Jadi saya ini suka menulis buku Pak Bu. Dan sejak tahun 2000 berapa ya? 2019-an, 2019-2020 saya fokus untuk mengkaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan sampai sekarang ini. Karena Al-Quran ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang berisi ilmu orang terdahulu dan ilmu orang terkemudian. Sahabat agung yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man aradal ilma falyusawwiril Qur'ana fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin." Barang siapa yang menghendaki ilmu, maka hendaklah dia mengkaji Al-Qur'an, karena di dalamnya terdapat ilmu orang terdahulu dan ilmu orang terkemudian. Ilmu orang terdahulu itu ilmunya siapa, bapak-bapak, ibu? Ilmu umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu kan ada banyak nabi. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 104 kitab. 104 kitab kepada para nabi. Dan inti daripada 104 kitab ini itu tertuang di dalam 3 kitab induk: Taurat, Injil, Al-Quran. Dan inti 3 kitab utama ini, Taurat, Injil, Al-Quran ini, itu ada di dalam Al-Quran. Lebih lanjut, dia mengatakan inti daripada apa yang ada di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu
surat Qaf sampai surat An-Nas. Dan inti yang ada di dalam surat Al-Fasl itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surat An-Naml. Surat An-Naml itu kisahnya tentang peradaban Nabi Sulaiman. Peradaban yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Di antara salah satu piranti yang harus ada di dalam sebuah peradaban itu adalah ilmu. Sebuah negara, sebuah peradaban, sebuah bangsa itu akan menjadi besar kalau para pemeluknya, para rakyatnya, orang-orangnya itu bisa menghargai ilmu. Dan inilah yang ada di dalam peradabannya Nabi Sulaiman. Kalau Imam Syekh Muhammad As-Sayyid Al-Madi di dalam bukunya Mawsu'atu Hidayatil Quran, beliau menjelaskan bahwa surat An-Naml itu Pak Bu, itu adalah suratul ilmi wa syukri. Surat An-Naml itu adalah surat ilmu dan surat syukur. Karena di dalam surat An-Naml ini setidaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 ayat yang menunjukkan tentang ilmu dan syukur. Di antaranya yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan kami anugerahkan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu. Dan keduanya kemudian mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melebihkan kami atas hamba-hambanya yang mukmin. Itu ayat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang burung hudhud. Ini burung hudhud nih Pak, kalau kita baca surat An-Naml mungkin sudah pernah disampaikan Ustaz Ja'far. Ya, di dalam surat An-Naml itu kan ada kisah tentang burung hudhud nih Pak. Jadi Nabi Sulaiman itu punya kerajaan yang sangat besar. Kemudian bawahannya, pasukan-pasukannya itu juga sangat banyak sekali. Kalau Syekh Muhammad bin Ka'ab Al-Bukhari itu sampai menyebutkan, kana mu'askaru Sulaimana mi'ata farsah, khamsah wa ishrina farsahon minal jinni, khamsah wa ishruna farsahon minal insi, khamsah wa ishruna farsahon minat tuyuri, wa khamsah wa ishrina farsahon minal hawami. Jadi pasukannya Nabi Sulaiman itu kata Muhammad bin Ka'ab Al-Bukhari itu ada 100 farsah. Kalau kita buka kamus Al-Munawwir Pak, 1 farsah itu sama dengan 8 kilo. Kalau 100 farsah itu berarti berapa ratus kilo Pak? 800 kilo. 800 kilo itu kira-kira dari Jogja sampai mana? Jakarta. Jakarta itu mungkin baru 500-an kilo. Lebih ya Pak? Surabaya Jakarta. Surabaya Jakarta. Coba kita bayangkan Pak, dari Surabaya sampai Jakarta itu berderet pasukan berjejer-jejer itu jauhnya 800 kilo. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau ada negara wilayah lain yang sampai berani macam-macam dengan kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi bapak-bapak ibu-ibu, sekalipun Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang begitu besar, pasukan yang begitu banyak, ketika beliau memeriksa barisan pasukannya, beliau ini tidak melihat hudhud. Karena tidak melihat hudhud, Nabi Sulaiman kemudian mengancam, lalu aldibannahu adzaban syadida aw adbahannahu aw layatiyan bi sultanin mubin. Sungguh benar-benar aku akan siksa hudhud itu dengan siksa yang pedih, atau akan aku sembelih, atau dia bisa selamat kalau seandainya dia datang dengan udzur yang bisa menjadikan dia bisa bebas dari hukuman. Tidak lama setelah itu tiba-tiba hudhud datang
berbicara di hadapan Nabi Sulaiman, ahadtu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'iyakin. Wahai Sulaiman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini Pak Bu, dalam ayat ini terkandung faedah bahwa orang yang punya ilmu itu harus punya confidence. Dia harus mulia dengan ilmu yang dia miliki. Faedah yang lainnya adalah terkadang bapak-bapak, ibu-ibu, ada anak kecil yang dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang besar. Coba kita bayangkan Pak Bu, anak-anak kita yang masuk SDIT, anak-anak kita yang masuk pondok-pondok, hafalannya lebih banyak mana Pak antara kita dengan anak-anak kita? Anak-anak kita yang masih kecil, baru SD itu Pak, baru lulus kelas 6 SD itu sudah punya 6 juz. Anak saya yang kelas 5 itu ada di SDIT, dia itu sudah setoran hafalan juz 30, 29, 28, 27, 26. Padahal hafalan ini Pak Bu, itu baru saya selesaikan ketika saya aliyah. Baru saya aliyah itu baru bisa menghafalkan 5 juz. Tapi anak saya ini MI itu sudah bisa selesai. Ahadtu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'iyakin. Aku datang dari negeri Sabah dengan kabar yang meyakinkan. Ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi karunia yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Daud dan Sulaiman adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah kisah burung Hudhud, di mana Hudhud itu selamat, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam bukunya Miftahud dari Sa'adah, innama naja bil ilmi, hanya saja Hudhud itu selamat karena ilmu yang dimilikinya, ilmu tentang peradaban Ratu Sabah, tentang negeri Sabah, bahwa Hudhud itu mengetahui secara detail bagaimana kondisi dunianya. Kondisi dunianya berupa apa? Wajadtu mu'atan tamlikuhum ba'utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim. Yang pertama adalah negara ini dipimpin oleh seorang wanita. Kemudian yang kedua adalah negara ini itu diberikan segala sesuatu, ekonominya, kemudian kekayaan alamnya, kemudian manusia-manusianya, kemudian pasukan-pasukannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah walaha arsyun azim. Bukti bahwa kerajaan Ratu Sabah ini begitu besar adalah Ratu Sabah punya singgasana yang begitu besar. Ini kondisi duniawinya. Kemudian kondisi keagamaannya adalah wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-syamsi min dunillah. Tapi Ratu Sabah dan bala tentaranya ini dan kaumnya ini menyembah matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahiman wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kisah tentang pemindahan singgasana Ratu Sabah dari Yaman ke Palestina. Sebagian ulama menyebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, jarak antara Yaman ke Palestina itu ada 2000 km. Inilah jarak yang ditempuh oleh Hudhud sekali jalan. Nah, ketika Nabi Sulaiman itu disuap oleh Ratu Sabah dengan hadiah. Hadiah ini di dalam Al-Quran hanya ada di dalam surat An-Naml, dan makna daripada hadiah di sini adalah ariswah, suap, yang Ratu Sabah ini memberikan suap kepada Nabi Sulaiman supaya tidak menyerang kerajaan Sabah. Nabi Sulaiman kemudian murka kepada utusannya dan meminta kepada dia untuk pulang, untuk kembali, dan mengancam akan menyerang dengan membawa bala pasukan yang tidak ada tandingannya. Kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan para tokohnya dan beliau memberikan satu sayembara penting. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, yang bisa memindahkan singgasana Ratu Sabah yang ada di Yaman dipindahkan ke Palestina yang jaraknya 2000 km? Siapa yang bisa memindahkan dengan waktu yang cepat? Kemudian di situ ada dua orang, yang satu dari kalangan jin Ifrit, yang dia mengatakan
ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda, wahai Nabi Sulaiman. Ini dia menggunakan kekuatan. Kemudian yang kedua adalah dari kalangan manusia yang memiliki ilmu. Wa qala alladzi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla ayyatadda ilaika tawfuk. Aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba dari Yaman ke Palestina sebelum mata Anda berkedip. Lebih cepat mana Pak Bu antara Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya dengan berkedip? Kalau Nabi Sulaiman itu punya kebiasaan, Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya itu ketika sudah sore. Jadi kalau berkedip tentunya lebih cepat daripada beliau bangkit dari tempat duduknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani rahimakumullah, ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu daripada kekuatan fisik. Ada banyak hal, kalau kata Imam Ibnu Asyur di dalam bukunya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan yata'atta bil ilmi ma la yata'atta bil quwwati. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan ilmu yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan fisik. Misalkan ada mobil, kita disuruh mindah, kita tidak tahu cara untuk mengemudi, tidak tahu cara untuk menyetir, tentunya kita tidak bisa memindah. Apa iya kita memindah dengan mendorong mobil tadi? Kan susah ya Pak. Berbeda kalau seandainya kita punya ilmu tentang bagaimana cara menyetir mobil. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani rahimakumullah, inti pesan yang ingin kita sampaikan adalah kita ini punya kitab suci Al-Quran. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti daripada bahwa Al-Quran ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memuji dirinya karena dia telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Kahfi ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya apa? Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kebengkokannya di dalamnya. Kalau kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memuji dirinya sendiri. Memuji dirinya sendiri karena menurunkan Al-Quran. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nikmat Al-Quran ini adalah nikmat besar adalah di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu artinya zat yang maha pengasih, di mana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luas kepada orang mukmin maupun orang kafir, baik yang taat maupun yang durhaka, baik yang sholatnya rajin maupun yang sholatnya bolong-bolong dan lain sebagainya. Apa bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allamal Qur'an, mengajarkan Al-Quran. Dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Baru setelah itu khalaqal insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di dalam kajian Al-Quran itu ada yang namanya munasabah. Munasabah itu artinya hubungan dan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat setelahnya. Di dalam ayat ini kan, di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Apa bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukti kasih sayangnya adalah Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Kemudian apa hubungan antara mengajarkan Al-Quran dengan penciptaan manusia? Manusia itu bapak-bapak, ibu-ibu, dia akan menjadi manusia yang tinggi derajatnya, akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hidupnya
dibimbing oleh Al-Quran. Ini Pak Bu, ini nanti kalau kita mau membahas tentang munasabah ini, ada banyak ayat yang sangat berkaitan sekali. Misalnya saja Pak Bu, setiap hari ini kita membaca surat Al-Fatihah ya Pak Bu. Minimal berapa kali Pak Bu? Minimal 17 kali. Kita kan sholat wajibnya kan 17 kali. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, sudah 6, asar 4 rakaat 10, maghrib 3 rakaat 13, isya 4 rakaat 17. Kita membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini Pak Bu, ini kalau kita tahu tentang munasabah antara kata dan ayat setelahnya, itu kita bisa menikmati betapa indah rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama, Allah SWT memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah SWT. Ini berarti kan Allah SWT memuji dirinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang memuji dirinya sendiri itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, pujian ini tidak benar adanya. Kenapa? Karena tidak berdasar. Jadi pujian ini hanya pujian yang kosong, tanpa makna. Seseorang puji dirinya sendiri bahwa dia pintar, tetapi ketika diuji tentang ilmunya, dia tidak ada isinya. Dan ini kan pujian yang tidak berdasar. Kemungkinan yang kedua adalah pujian ini benar adanya. Kenapa? Karena dia memang layak mendapatkannya. Bagaimana kita tahu kalau Allah SWT, pujian Allah SWT kepada dirinya sendiri itu salah atau benar? Itu bisa dilihat dari lafaz lillahi, alhamdulillahi. Lillahi itu artinya kan milik Allah. Kenapa Allah SWT itu layak mendapatkan seluruh pujian? Karena Allah itu adalah pemilik sifat-sifat kesempurnaan. Pemilik sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian lillah juga ini Pak Bu. Kalau kita belajar akidah itu, tauhid itu dibagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Pernah dengar ini Pak Bu? Kita singkat aja ya. Tauhid uluhiyah itu maknanya adalah bahwa Allah SWT saja yang berhak untuk disembah. Kata lillah itu menunjukkan bahwa kata ini menunjukkan tentang itsbatu tauhidil uluhiyah, penetapan sifat uluhiyah. Kalau ini berarti Allah SWT layak untuk disembah. Syekh Ibrahim Al-Lahim di dalam bukunya Aunur Rahman itu menyebutkan Allah itu dimaknai dengan disebut sebagai Allah li'annahu huwal ma'budu wal ma'luhu mahabbatan wa ta'diman. Dia adalah zat yang diibadahi dan disembah dengan segenap kecintaan dan pengagungan. Kata Allah ini kemudian mengandung tanda tanya. Kenapa kok Allah itu layak untuk disembah dan diibadahi, dijadikan Tuhan? Maka jawabannya ada di lafaz setelahnya, yaitu Rabbil Alamina. Allah itu layak untuk disembah karena Allah itu yang menjadi Rabb semesta alam ini. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Segala sesuatu itu bahkan tunduk kepada kehendaknya Allah SWT. Bahkan kehendak manusia pun,
kehendak kita pun itu tidak bisa berjalan kecuali dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Takwir ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Kenapa kok kehendak kita itu harus tunduk kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala statusnya sebagai Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kita ini hambanya Allah, kita tinggal di buminya Allah. Maka kalau kita sebagai hambanya Allah tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan sampai kehendak kita pun harus tunduk kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini jadi oke. Oke, saatnya sampai jam berapa? 17 3 menit lagi. 3 menit. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi ayat Rabbil Alamin ini Pak Bu, itu menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Kebesaran dan keagungan Allah. Kalau kita segan melihat seorang presiden yang bisa menguasai satu negara misalkan, atau kita segan takut kepada seorang khalifah yang menguasai beberapa negara misalkan, itu baru manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Lah kata Rabbil Alamin ini Pak Bu, itu menjadikan manusia ini khawatir, takut kepada Rabb semesta alam ini. Apakah Allah itu nanti akan memperlakukan makhluk-makhluknya, memperlakukan manusia itu dengan kekerasan? Biasanya kalau berkuasa itu kan kadang dia mempergunakan kekuasaannya untuk menundukkan bawahannya, ya Pak Bu. Apakah Allah SWT seperti itu? Maka jawabannya ada di dalam lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu memang Rabb semesta alam, tetapi Dia itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian nama Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim ini bapak-bapak ibu-ibu terkadang disalahgunakan oleh orang-orang. Dia bermaksiat, dia melakukan dosa tanpa rasa takut karena beranggapan bahwa dia punya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau orang yang sudah membunuh 100 nyawa saja itu masih diampuni Allah Subhanahu wa taala, dia akan meremehkan dosa yang di bawah itu. Kenapa? Karena dia beralasan Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, untuk menepis kesalahan pemahaman ini, Allah SWT kemudian melanjutkan dengan ayat Maliki Yaumiddin. Allah itu memang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tetapi ingatlah bahwa Allah SWT yang merajai hari pembalasan, di mana apa yang kita lakukan baik berupa keburukan maupun kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekedar celotehan yang kesana kemari ya, tidak berurutan. Inilah saya. Jadi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita kembali lagi kepada Al-Quran kita, karena ternyata Al-Quran ini penuh dengan ilmu, bahkan merupakan sumbernya ilmu. Kita tidak akan pernah habis untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Dengan hadirnya Ustaz Ja'far Al-Jufi yang mengisi kajian rutin di majelis ini, mudah-mudahan membangkitkan semangat bapak-bapak ibu sekalian untuk lebih dekat kepada Al-Quran, karena sekali lagi Al-Quran ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah SWT kepada hamba-hambanya. Sebagai penutup, saya sampaikan sebagai penutup saya ulang lagi pernyataan sahabat Agung Abdullah
bin Mas'ud yang mengatakan man aradal ilma falyusawwiril qur'ana fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirina. Barang siapa yang menghendaki ilmu maka hendaklah dia membaca Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu orang terdahulu dan ilmu orang terkemudian. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Kemudian saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.